Lahirnya Sang Hyang Nurcahyo. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Kisah wayang. Apa yang dituliskan adalah apa yang pernah dibaca dan dipelajari dari beberapa referensi cerita wayang yang dikutip dari sumber karya sastra para pujangga, khususnya pujangga Jawa. Kisah ini berawal pada Nabi Adam alaihissalam yang memiliki anak 40 pasang kembar dampit. Diceritakan bahwa Nabi Adam hendak menjodohkan anak-anak kembar dampitnya dengan cara silam. Namun Siti Hawa, istrinya, menentang dan ingin menjodohkan anak kembar dampitnya dengan pasangan masing-masing. Alasannya sudah merupakan ketentuan takdir dijodohkan sejak dalam kandungan. Mereka saling berebut dan mengaku siapa yang lebih berhak untuk menentukan perjodohan di antara anak-anak mereka. Maka mereka pun ingin membuktikan benih siapa sebenarnya yang lebih mempunyai peran atas terbentuknya janin. Dari mereka lalu kemudian sama-sama mengeluarkan rasa daya ningurip atau daya hidup. Rasa tersebut kemudian ditempatkan dalam cupu manik, cupu yang berarti wadah, manik yang berarti inti, dan sama-sama dipanjatkan doa. Rasa dalam cupu manik Nabi Adam berubah menjadi orok bayi, namun hanya ragangan atau tubuh yang belum bernyawa. Atas kemurahan kodrat dan iradat Allah, bayi yang ada pada cupu manik milik Nabi Adam menjadi lengkap perwujudannya sebagai manusia yang sempurna. Kemudian cahaya nubuwah, kenabian yang ada di badan Nabi Adam berpindah ke dalam tubuh bayi hingga dapat hidup sempurna. Adam mendapatkan bisikan dari Allah agar bayi tersebut dinamakan Syed, pemberian Allah. Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Allah dan menjalankan bisikan gaib tersebut. Saat Nabi Adam mengambil bayi dari dalam cupu dan menggendongnya, tiba-tiba datang badai angin kencang yang akhirnya menerbangkan cupu tempat bayi hingga jatuh ke tengah samudra. Suatu saat cupu itu diambil oleh Ijazil, iblis. Nabi Syed yang telah menjadi dewasa lalu mendapatkan jodoh dari Allah berupa bidadari bernama Dewi Mulat. Ijazil, iblis yang telah mengetahui sebelumnya bahwa kelak di kemudian hari keturunan Adam akan sangat dikasihi Allah, maka Ijazil memohon kepada Allah agar dirinya diberikan kebebasan dalam menggoda anak cucu Adam untuk dijadikan sekutunya saat hari pembalasan kelak. Ijazil memohon kepada Allah agar dirinya diberikan kebebasan, memohon supaya keturunannya bisa disatukan dengan keturunan Adam, dengan maksud agar dirinya lebih mudah mempengaruhi keturunan Adam yang tidak memiliki ketakwaan terhadap agama Allah. Doa Ijazil dikabulkan. Kemudian anaknya yang bernama Dlajah dicipta atau dibuat mirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikan istri Nabi Syed tersebut, dan Dewi Mulat untuk sementara waktu disembunyikan secara gaib. Setelah beberapa waktu, pertukaran yang dilakukan secara licik oleh Ijazil dan lalu mengetahui nutfah Nabi Syed telah jatuh ditelanakan rahim Dlajah, maka cepat-cepat Ijazil mengambil dan membawa pulang kembali Dlajah dan Dewi Mulat pun dimunculkan kembali. Tepat pada saat julung wangi atau saat matahari terbit, Dewi Mulat melahirkan anak kembar. Hanya saja yang satu berwujud bayi laki-laki manusia dan yang satunya berwujud cahyo atau nur. Selang waktu yang hampir bersamaan, tepatnya pada waktu julung pucuk atau saat matahari tenggelam, Dlajah juga melahirkan anak.
Namun yang dilahirkan oleh Glajah adalah asrar, daya hidup yang memancarkan cahaya, berkilauan laksana embun pagi. Selanjutnya asrar tersebut dibawa Yggdrasil ke Kusnia Malebari secara sembunyi-sembunyi dan dipersatukan dengan anak Nabi Syed dan Dewi Mulat yang berwujud cahaya atau nur. Secara ajaib berubah menjadi laksana bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya dan tidak dapat dipegang. Kemudian Yggdrasil meninggalkannya. Nabi Adam memberi nama kepada anak-anak Nabi Syed dan Dewi Mulat. Anak laki-laki yang berwujud manusia diberi nama Anwas atau Nasa, sedangkan anak yang berwujud bayi laki-laki yang diliputi cahaya, persatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Glajah dalam wujud cahaya, diberi nama Anwar. Sayyid Anwas sangat tekun beribadah kepada Allah. Kelak suatu saat ia akan menurunkan para nabi hingga akhir zaman. Sedangkan Sayyid Anwar sangat gemar berkelana dan menyepi diri hingga suatu saat ia bertemu dengan Yggdrasil dan berguru kepadanya. Sayyid Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dari Yggdrasil. Ia bisa berubah sebagai laki-laki atau perempuan, mencolok putra, mencolok putri. Ia pun bisa menghilang dan kasat mata, tidak bisa diindra. Juga bisa terbang ke angkasa, masuk ke dalam perut bumi dan bernafas di dasar samudra. Ketika Sayyid Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya melihat perubahan pada perilaku cucunya itu. Nabi Adam paham bahwa perubahan itu dikarenakan ulah Yggdrasil dan berkata kepada Nabi Syed bahwa kelak Sayyid Anwar akan murtad dari ajaran agama yang dipeluk kakek dan ayahnya. Sayyid Anwar adalah cikal bakal para dewa atau hyang. Yggdrasil memohon kembali kepada Allah Sang Maha Pencipta agar Sayyid Anwar diperkenankan berumur panjang hingga akhir zaman. Permohonan Yggdrasil dikabulkan. Sayyid Anwar lalu meminum dan mandi Maulkayat atau Tirto Kamandalu, yaitu air kehidupan yang berasal dari intisari awan mendung yang telah dicurahkan dari atas langit. Oleh Yggdrasil, Tirto Kamandalu itu ditampung ke dalam Cupumane Astagino, milik Nabi Adam dahulu yang terhempas badai. Agar Tirto Kamandalu tidak pernah habis secara ajaib di dalam Cupumane Astagino, Yggdrasil menganugerahkan cupu tersebut kepada Sayyid Anwar. Dan atas kodrat Allah, Sayyid Anwar dipertemukan dengan pohon rewan, pohon kehidupan, Lata Mausadi, Kalpataru, Oyot Mimah yang sedang ngarang, gugur daun-daunnya. Akar pohon ini menjadi tanda dari kehidupan alam, di mana seluruh isi jagat raya yang mati sebelum takdirnya bila di atasnya diletakkan akar pohon ini akan hidup kembali. Sayyid Anwar kemudian mengambil akar pohon tersebut dan kemudian menjadi salah satu pusaka para dewa. Oleh Yggdrasil, Sayyid Anwar mendapatkan sesotya, mutiara mustika bola kristal, retno dumilah yang atas izin Allah. Sesotya tersebut bisa untuk memandang seluruh isi jagat raya dan mengetahui atau membuat tiruan, prototipe surga dan neraka. Kemudian Sayyid Anwar diberi pelajaran berbagai ilmu pengetahuan dan kesaktian oleh Yggdrasil, di antaranya ilmu pangiwo, ilmu patroping panitisan, ilmu menitis reinkarnasi, ilmu manjing suruping pejah, sesohidan, semati hingga mencapai mati sakjroning urip, dan ilmu cokro panggilingan, ilmu menguasai perjalanan waktu, termasuk ilmu jongko atau ngerti sadurunge winaro atau mengerti tanda-tanda kejadian yang akan datang. Setelah menerima dan menguasai semua ilmu pengetahuan dan kesaktian, Sayyid Anwar ingin kembali berkelana. Ia sudah enggan kembali pulang ke keluarganya, kakek neneknya, ayah ibunya, dan saudara-saudaranya. Ia merasa tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Maka Yggdrasil menyarankan untuk tinggal di Jasirat Ngariat, Pulau Malwadewa. Di tempat itu Sayyid Anwar disuruh bertapa di puncak gunung dengan cara mengikuti perjalanan matahari. Kalau matahari terbit, dia menghadap ke timur. Kalau matahari di tengah, dia menengadah. Dan kalau matahari sudah di barat, dia menghadap ke barat. Setelah 7 tahun bertapa atas kehendak Allah juga, Sayyid Anwar hilang dimensi kemanusiaannya menjadi badan rohani di alam Adamakdum, alam ada tiada, sunyaruri atau awang-awang, suwung.
Bumi langit tiada terlihat, tiada matahari, tiada bulan, tiada bintang, tiada malam dan siang, tiada arah kiblat, tiada ruang dan waktu. Semua menjadi tiada, yang ada tinggal rengkuhan liputan cahaya, hingga segala kehendaknya mendapat restu dari Allah Sang Maha Pencipta. Alkisah cahaya yang memancar dari Said Anwar dilihat oleh Prabu Nur Hadi, Sang Hyang Maladewa, putra Prabu Rawangin, Sang Hyang Hartahetu. Prabu Nur Hadi adalah keturunan Jan Banujan, nenek moyang jin. Prabu Nur Hadi paham bahwa cahaya yang memancar itu bukanlah cahaya matahari, bukan cahaya bulan dan bukan cahaya bintang. Itu cahaya keturunan Adam. Kemudian cahaya tersebut didekati dan berusaha untuk menangkapnya. Namun Prabu Nur Hadi tidak bisa menangkap cahaya tersebut. Cahaya yang tidak lain adalah Said Anwar itu mengaku sebagai Kang Murbeng Alam. Prabu Nur Hadi membantah dan terjadi adu ilmu kesaktian. Prabu Nur Hadi kalah dan selanjutnya tunduk takluk dan menyembah kepada Said Anwar. Kemudian Prabu Nur Hadi mengajak Said Anwar ke kayangannya dan dijadikan raja. Setelah menjadi raja di antara bangsa jin di Pulau Malwadewa, Said Anwar menggelarkan dirinya sebagai Sang Hyang Nur Cahyo, perpaduan cahaya. Selanjutnya putri Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Nurini, Dewi Mahamuni, diserahkan dan dijadikan permaisuri Sang Hyang Nur Cahyo. Sang Hyang Nur Cahyo mendapatkan keturunan dari Dewi Nurini, Dewi Mahamuni, berwujud asrar, rasa daya hidup plasma tan wujud, yang bercahaya sangat terang benderang, menyilaukan dan menerangi kegelapan. Asrar tan wujud itu kemudian disiram dengan air kehidupan menjadi wujud. Oleh Sang Hyang Nur Cahyo diberi nama Sang Hyang Nuroso. Sedulur-sedulur, nasihat kehidupan misteri, mohon jangan disalah artikan secara negatif. Sedikit pun tidak ada maksud untuk menyinggung atau melecehkan kepercayaan, keyakinan dan agama manapun. Mohon difahami dengan pikiran terbuka agar kita mendapatkan poin-poin positif dari penceritaan kisah ini. Matur sembah nuwun, mugi rahayu sagung dumadi.